Sekarang, mari kita memikirkan tentang kata Kristus. Dalam bahasa Yunani, kata Kristus artinya yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani, yaitu Mesias. Mengapa anak Allah yang diberikan nama Yesus juga disebut Kristus? Karena dia ditetapkan Allah Bapa diurapi Roh Kudus untuk menjadi nabi, imam, dan raja kita. Dalam Perjanjian Lama, untuk seseorang menjadi nabi, imam, dan raja, mereka harus diurapi untuk menjalankan jabatan tersebut. Sama seperti itu, Yesus anak Allah ditetapkan Allah Bapa, dipanggil dan diurapi Roh Kudus untuk menjalankan jabatan sebagai nabi, imam besar, dan raja kita. Menurut kitab Ibrani pasal 1 ayat 1-2, Yesus diurapi karena ia ditetapkan Allah Bapa untuk menjadi pengantara kita sebagai nabi, imam, dan raja. Apa artinya Yesus Kristus sebagai nabi? Menurut Injil Yohanes, Rasul Yohanes menyaksikan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan juga Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus katakan kepada kita apa yang didengarkan daripada Allah Bapa. Hanya melalui Yesus anak tunggal Allah lah yang kita dapat tahu siapakah Allah Bapa dan kehendaknya. Apa artinya Yesus Kristus sebagai imam? Menurut kitab Ibrani, imam besar yang kita perlukan adalah harus yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain. Bayangkan, berapa banyak persembahan domba dikorbankan dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya, korban apapun tidak mungkin mengampuni dan menghapus dosa kita. Hanya mengingatkan kita juru selamat dan pengantara yang sempurna yang akan datang. Karena Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib, kita tidak perlu lagi korban sembelian, baik Allah untuk korbannya dipersembahkan atau manusia imam besar lain lagi. Sekarang, di manakah Yesus Kristus? Menurut kitab Ibrani pasal 9 ayat 24, Kristus telah masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sebagai imam besar, Yesus Kristus terus-menerus bersyafaat bagi kita sehingga kita bisa dilayakkan dan doa-doa kita diabulkan di hadapan Allah Bapa. Oleh sebab itu, kita berdoa dalam nama Yesus. Apa artinya Yesus Kristus sebagai Raja? Dengan firman dan Roh Kudus, Yesus memerintah umatnya, yaitu gerejanya yang ditebus oleh darahnya. Sebagai Raja, Yesus memelihara dan melindungi kita dari segala musuh dengan kuasanya yang kuat dan Roh Kudus yang memberikan kita perlengkapan senjata rohani. Yesus Kristus adalah Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kristus yang diurapi Allah Bapa adalah pengantara kita. Dia nabi, imam besar, dan raja kita. Mari kita ingat makna kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita itu dan menghampiri takhta Allah dengan penuh rasa syukur, hormat, ketakutan, dan juga keberanian. Dengan keseluruhan hidup kita, mari kita memuji dan menyembah anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita.